Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf, video saya di mobil sambil nyetir ya. Semoga kualitasnya tidak terlalu buruk-buruk amat lah ya. Jadi klarifikasi yang saya lakukan adalah yang pertama, saya bukan peternak senior ya. Saya baru peternak, saya baru belajar peternak. Jadi kalau dikatakan saya pebisnis peternak, oh tidak, saya baru amatiran gitu. Masih amatiran karena memang saya belum sampai 5 tahun beternak. Yang pertama, yang kedua, ya memang ilmu dan pengalaman tentang ternak sebenarnya tidak sebegitu banyak lah. Hanya saja mungkin saya bisa ngomong karena itu yang sudah saya alami gitu. Yang sudah saya alami, saya sudah praktekkan, baru saya share ke teman-teman. Sebenarnya saya share itu bukan untuk AdSense ya, teman-teman ya, mungkin tanda kutip mempertanyakan, oh YouTube-nya sudah ada iklan gitu. Saya tidak cuma mengejar AdSense ya. Kalau cuma ngejar AdSense rugi kayaknya. Karena saya punya channel yang memang aksennya udah banyak ya. Jadi video ini semoga manfaat saja. Jadi channel ini kita buat sebenarnya kan dulu kan ada beberapa teman yang tertarik dengan, bukan bisnis ya, tertarik dengan hobi saya, yaitu memelihara puyuh. Jadi mereka itu mau datang tapi tidak sempat gitu, karena jaraknya jauh, yang pertama. Yang kedua, saya juga agak cemas gitu kalau mereka datang dengan segerombolan orang, atau mungkin datang dengan tidak steril ya. Artinya kan orang masuk kandang itu kan tidak semuanya diperbolehkan. Harusnya ada tata cara untuk masuk kandang dengan sterilisasi, ganti baju, ganti sendal gitu. Sebenarnya seperti itu. Apalagi teman-teman yang datang itu adalah peternak juga gitu. Nah itu waspada juga. Bukan dia menyebarkan virus, bukan. Ditakutkan dia itu dari kandangnya itu sudah mungkin ada virus, ada bakteri yang dibawa dari kandang ke kandang kita gitu loh. Takutnya itu. Jadi kita bikin video ini untuk memvisualkan, daripada teman-teman itu datang lihat kandang saya, lebih baik saya visualkan seperti ini biar enak gitu lihat. Saya seperti itu sih. Karena ada beberapa tamu yang memaksa untuk lihat kandang, itu saya bikin lihat aja pakai ini aja, saya bilang pakai CCTV. Saya ada CCTV. Dan akan kita pasang monitornya gede di studio saya yang di atas itu, biar yang datang itu bisa melihat tanpa harus datang gitu. Karena sebagai peternak juga agak riskan gitu loh. Mau ganti baju, suruh ganti baju juga riko kan. Lalu ganti sandal ya kayak menghina gitu. Karena jadi makanya itu kita bikin channel gitu. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang terbangun lah. Jadi sekarang banyak teman-teman yang bikin vlog tentang puyuh, ya alhamdulillah. Jadi banyak manfaat, banyak pengalaman baru yang sebenarnya kita bisa share ke teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas siapa, saya lupa namanya. Ada beberapa pertanyaan yang beberapa kali ya, yang satu hari ini banyak sekali pertanyaan. Saya anggap itu WA viral karena banyak WA mengenai mesin tas. Ini bener nggak sih mesin tetasnya tanpa air gitu? Ya bener, tanpa air dari pertama kali telur dimasukkan sampai akhir gitu. Kenapa ini Mas? Apakah tidak tidak takut, tidak menetas gitu? Ada yang jawab, ada tanyanya yang nyeletik lagi, yaitu apa tidak takut mateng gitu, telurnya mateng gitu katanya kalau tanpa air. Malahan saya balik sebenarnya, kalau dengan air ya mateng, direbus kan. Kalau dengan panas saja ya artinya itu dipanggang kan, di open itu sama-sama. Sebenarnya saya tidak asal-asalan, karena menurut teori yang saya pahami itu kelembapan 50 sampai 60% ya. Setelah kita tes tanpa air itu ya sama, kita tes itu cuma 55%, kadang 54 sampai 57 gitu. Jadi di tengah-tengah. Artinya kan ngapain harus dikasih air lagi gitu, karena kalau memang kelembapannya sudah terpenuhi gitu. Dan
informasi dari teman-teman saya yang sudah pakai juga tidak pernah pakai air gitu. Ada beberapa pertanyaan yang mengatakan, nanti bukan pertanyaan ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan, nanti pecahnya telur susah gitu dan ya terbukti punya saya ya hampir 80% menetas, bahkan yang 1 minggu yang lalu itu hampir 90% yang menetas dan lincahnya lebih tinggi dibanding dengan air. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya live kan kemarin, malah lebih lincah gitu. Kadang teori-teori yang kita pahami itu tidak semuanya benar teman-teman. Jadi makanya ada, kalau kita akademis ya, itu ada S2, S3. S2 itu menggunakan teori mana yang kita akan ambil yang mendekati kebenaran dengan metode apa yang kita terapkan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi teori-teori dan metode-metode itu bisa kita terapkan. Ada beberapa teori yang harus kita serapi, tidak cuma satu teori ya. Agama saja ada mazhabnya ya, ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki kan. Ada 4 mazhab, bayangkan. Ya namanya burung, nggak cuma akidah, cuma agama ya. Saya kira banyak mazhabnya, banyak banyak informasi atau banyak teori-teori yang saling bersinggungan sebenarnya. Tapi kita kan memang benar-benar harus menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan keinginan kita gitu. Kita ini sudah sampai Kudus teman-teman, ini ke Kudus saya. Ini kadang HP-nya agak belok kanan, belok kiri karena saya pakai nempel di setir ini. Karena tadi kameranya saya tempel di kaca, getarnya lumayan. Jadi ini agak goyang-goyang gitu ya, mau dimaklumi. Mungkin hanya itu yang media yang bisa saya jawab. Tadi banyak tanyaan, memang tidak saya balas satu-satu karena memang saya harus ngetik, agak males dengan kesibukannya ya. Jadi sekalian saya buat video ini untuk menjawab tentang mesin tetas tadi ya. Mesin tetas, lalu ada yang nanya ukurannya, nanti saya akan videokan. Saya udah videokan, tinggal ngupload aja gitu. Lalu apakah bisa diterapkan di semua mesin tetas? Belum tentu. Makanya jangan semua teori kita ambil mentahan gitu. Belum tentu teman-teman. Jadi yang paling bijak itu coba teman-teman itu pakai alat ukur kelembapan. Jadi kelembapannya di kandang sesuai atau enggak. Saya kira inkubator yang sudah ada lubangnya itu kelembapannya agak rendah kemungkinan. Karena udah air akan terbuang keluar. Kalau saya pakai yang ini kan benar-benar udara, benar-benar ruangan harus tertutup rapat tanpa harus ada pembuangan lubang angin lah ya, tanpa lubang angin. Jadi memang benar-benar tertutup gitu. Itu mungkin bisa juga kelembapan bisa terjaga begitu. Jadi seperti inilah teori-teori ini, jangan langsung kita makan mentah. Jadi memang semuanya sesuai dengan teori, yaitu 50-60% kelembapannya. Ya kita terapkan, tinggal kandang kita bagaimana. Begitu teman-teman. Jadi ya disimpulkan sendiri, mau pakai air mau nggak pakai air itu sebenarnya sama saja. Gitu. Mungkin pertanyaan yang bisa saya kasih jawabannya hanya itu, dan tadi ya saya kasih tahu bahwa saya hanya peternak amatir, tidak peternak besar, tidak begitu berpengalaman. Saya belum nyampe 5 tahun lah begitu. Lalu yang mungkin yang bisa saya share lagi, saya tidak berpendidikan di peternakan atau di perikanan atau di keilmuannya. Saya basic saya sebenarnya teknik informatika. Jadi ya sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi jangan terlalu percaya sama saya. Gitu aja. Semoga jawaban ini memuaskan bagi yang bertanya mengenai apakah benar mesin tetas tanpa air gitu ya. Jawabannya adalah benar, karena memang kelembapannya sudah terpenuhi, ngapain kita harus pakai air. Mungkin beda dengan inkubator yang dibuat teman-teman yang dipunyai, karena yang dipunyai mungkin ada lubangnya besar, yang mungkin dengan lubang besar itu kelembapannya akan rendah karena kekeringan, karena udara di luar akan panas, di dalam akan menyesuaikannya. Mungkin gitu ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.